Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, khususnya untuk para gembala jemaat. Pada saat ini saya ingin sekali memberikan satu materi berdasarkan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita melayani pekerjaan Tuhan itu bisa maju. Nah, tentu saja ada beberapa tips yang ingin saya bagikan untuk saudara sekalian. Yang pertama tentu saja yang tidak boleh kita lupakan adalah mengandalkan Bapa Yahweh secara utuh. Namanya juga kita melayani pekerjaan Tuhan. Jadi karena kita melayani pekerjaan Tuhan, maka ya harus kita andalkan adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Bapa Yahweh. Nah, yang kedua adalah yang juga tidak boleh lupa, yaitu ketika kita ibadah, itu ibadahnya harus serius. Kalau di situ ada anak-anak kecil misalnya, diusahakan untuk tidak berseliweran, kemudian sound juga perlu dibenahi, di stem dulu, jangan sampai seolah-olah terkesan ibadah itu tidak siap. Jangan sampai karena jumlahnya sedikit, lalu kurang serius. Itu salah Bapak Ibu. Sekalipun jumlahnya sedikit, tetapi harus serius, seolah-olah kita sedang melayani kepada jemaat jumlahnya ribuan. Nah itu yang pertama ya. Yang pertama tadi kan kita mengandalkan Bapa Yahweh itu sudah merupakan konsep prinsip utama. Kemudian ibadah harus serius. Yang berikutnya adalah kalau kita beribadah, usahakan supaya tempat ibadahnya itu bersih, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin tempatnya masih kecil, no problem, nggak apa-apa. Jadi tidak boleh kotor atau terkesan kumuh. Karena hal yang seperti itu akan memancarkan aura kemiskinan. Orang pun tidak akan tertarik untuk datang di tempat ibadah yang kesannya itu kumuh. Kamar mandinya juga bersih. Jangan sampai kamar mandinya itu banyak kecoaknya. Itu juga tidak boleh seperti itu. Ya, juga harus tidak boleh jorok. Pokoknya semua harus bersih. Sekalipun kecil terkesan bersih. Mungkin bisa ditambahin lampu-lampu berwarna begitu supaya kesannya itu cantik, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat yaitu jam ibadah harus tepat waktu. Ya, kalau misalkan ibadahnya itu ditetapkan jam 6 sore misalnya, maka sebelum jam 6 itu semua pelayan mimbar, pelayan panggung itu harus sudah siap semua. Jangan sampai kayak bis ngetem penumpang. Dulu pada waktu saya masuk ke Magelang pertama, itu ibadahnya nggak serius. Kita mulai jam berapa, ya ketetapannya mulainya jam berapa, nggak jelas. Jadi kita harus jelas, mau jemaat datang terlambat atau apa, jangan urusan. Pokoknya kalau kita tet jam 6, ya harus jam 6 mulai. Sekalipun 1 atau 2 orang. Nah itu yang penting ya. Kemudian semua pemusik juga usahakan latihan dulu. Semua dipersiapkan dengan baik karena itu adalah ritual, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, berdoa pakai hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Saya waktu di Magelang pertama masuk, jemaat cuma 8 orang. Apa yang saya lakukan ketika saya ada di belakang mimbar, karena di situ dulu 8 orang nggak ada yang potensi semua, saudara. Saya yang main gitar sendiri, saya mimpin pujian sendiri, saya menyampaikan firman Tuhan sendiri.
Ya, doa berkat sendiri, ya selesai. Semua begitu. Bahkan dulu saya pakainya pun gitar tabung. Tetapi apa yang saya lakukan? Ketika saya di belakang mimbar, jemaat cuma 8. Tapi pada waktu saya tutup mata, saya ajak jemaat memuji, menyembah Tuhan. Saya bayangkan, sekalipun mata saya terpejam, saya bayangkan seolah-olah tempat itu penuh, Bapak Ibu. Waktu itu saya ingat kursinya itu ada 40. Tetapi jemaat hanya 8. Oke, nggak apa-apa. Saya bayangkan kursi itu banyak orang duduk. Dan akibatnya apa yang saya bayangkan itu terjadi. Tentu tidak salah kita pakai hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Karena apa? Karena dengan banyaknya jiwa-jiwa berarti banyak juga yang diselamatkan. Nah, begitu juga yang berikutnya yaitu usahakan untuk punya tempat ibadah di jalan utama. Saya ambil contoh misalnya, kalau ada orang tanya, mohon maaf Pak, saya mau tanya Kehilat Aleph Tau di sebelah mana ya? Nah, orang akan menjawab dengan jawaban begini. Kalau kamu lewat jalan ini, di situ ada Tuguwolu. Tanya aja Tuguwolu, itu persis di depannya. Masih di jalan besar? Oh ya, masih di jalan besar. Itu mantap, saudara. Atau orang bertanya, Pak, Kehilat Aleph Tau di mana ya? Oh, itu di samping kantor wali kota. Kan nyaman, saudara-saudara. Coba saudara bayangkan seandainya ada orang bertanya, Pak, saya mau tanya Kehilat Aleph Tau itu di sebelah mana ya? Oh, itu Kehilat Aleph Tau itu, saudara nanti lihat ada Indomaret, kemudian di situ ada gang. Nah, silakan masuk ke gang. Nanti kalau sudah masuk kira-kira 100 meter, di situ ada pohon. Nah, baru belok kiri. Belok kiri nanti ada jembatan kecil, nanti terus sedikit belok kanan, di situ ada gang. Nanti melewati sungai kecil, nah tinggal lewat ke situ. Waduh, itu berbelit-belit Bapak Ibu. Makanya usahakan untuk kita punya tempat ibadah di pinggir jalan. Lah kalau nggak ada bagaimana? Ya kita bisa sewa hotel atau sewa mall. Itu adalah langkah awal dari kemajuan pekerjaan Tuhan. Jangan takut saudara. Ya, jangan takut untuk memiliki iman yang besar. Jangan sampai saudara berkata, lah uangnya mana? Lah kalau sudah seperti itu ya repot. Segala sesuatu akan selalu diukur dengan uang. Tetapi kalau kita yakin, kita percaya, kita tinggal minta kepada sang pemilik ladang. Kita katakan, Bapak Yahweh, saya minta tolong, saya mau sewa gedung di depan sana. Beri saya mujizat untuk saya bisa menempati gedung itu. Saya percaya Bapak Yahweh pasti akan dengan berbagai macam cara akan menggiring kita untuk kita bisa nanti menempati gedung itu, bisa ibadah di situ. Lama-lama kalau jemaat banyak kan nanti bisa dibeli tempatnya. Ya, atau kita bisa punya tanah yang lebar di pinggir jalan. Jadi usahakan seperti itu, saudara. Kemudian yang berikutnya adalah ya, supaya kalau saudara mungkin berkata lah saya tempatnya kecil celempet bagaimana? Ya saudara bilang saja ini menjadi batu loncatan. Ya, tempat ini hanya sebentar nanti kita akan pindah ke tempat yang baru. Begitu. Jadi jangan takut untuk kita bicara hal-hal yang besar. Dulu sewaktu saya menempati sebuah gudang ban, orang tanya sama saya, Pak Lukas nanti kalau sudah 3 tahun ini dipinjemin tempat ini selesai, Pak Lukas mau pindah mana? Saya nggak akan berkata, wah nggak tahu dah, nantinya juga kita nggak tahu flowing on the spirit saja lah, jalan saja sudah nanti bagaimana belakangnya. Saya nggak begitu saudara. Begitu ada orang tanya, Pak Lukas nanti pindah mana? Saya katakan dengan iman, saya akan pindah ke gedung bioskop Rejowinangun itu. Dan nyatanya, itu betul-betul terjadi Bapak Ibu. Jadi kita harus berani untuk menyewa. Kemudian
Yang berikutnya yang keenam adalah ketika kita ibadah, usahakan ada 5 unsur. Unsur yang pertama adalah Shema Yisrael, itu harus ada. Ya, karena Shema Yisrael itu adalah merupakan konsep, ya, konsep dasar iman kita. Kita harus menyatakan Shema Yisrael, itu yang pertama. Kemudian setelah itu ada puji-pujian. Kemudian ada doa, kemudian ada pemberitaan firman. Kemudian yang kelima, unsur yang kelima adalah birkat kohanim. Jadi ada 5 unsur dalam ibadah itu sudah benar. Lalu orang bertanya, Pak, kalau pakai sidur bagaimana? Ya silahkan saja. Tapi kalau saya sih nggak mau pakai sidur karena akan terbelenggu oleh kertas. Kita nggak bisa bebas. Ya, sidur itu sebetulnya dipergunakan untuk keluarga yang tidak punya jiwa leadership. Maka pakai sidur ibadah keluarga itu bisa jalan. Tapi kalau memang sudah punya leader, ya ngapain pakai sidur? Yang penting 5 unsur itu ada, Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh, yaitu dalam memberitakan firman, seorang gembala jemaat itu harus sehat. Artinya adalah bukan memberitakan firman tetapi untuk mukulin jemaat. Nah itu tidak boleh, saudara-saudara. Karena saya sering mendengar ada gembala yang karena dia nggak suka dengan ulah jemaat, disikat habis dari mimbar. Saya kira kurang tepat ya kalau seperti itu. Karena kalau saya perhatikan konsep kebenaran firman itu masih banyak yang harus disingkapkan. Nah, cobalah singkapkan hal-hal itu. Saya yakin selama kita khotbah dengan baik, jemaat sukacita, maka saya yakin kok hidup mereka akan diperbaharui melalui kuasa Ruach HaKodes. Kalau nggak suka, ya lebih baik didatangin atau dijapri. Kasih tahu. Itu pun harus dengan bahasa yang santun. Bukan dengan bahasa yang terkesan memaki-maki, marah-marah, atau menghakimi. Nah itu jemaat akan menjadi semakin jauh, saudara-saudara. Jadi kita harus memberitakan firman itu sehat. Tidak boleh ada tendensi di dalam hati yang bertujuan untuk mukulin jemaat dari mimbar. Itu tidak sehat, ya, dan itu sudah sifatnya kedagingan, sekalipun nampaknya itu rohani. Kemudian yang ke-8, saudara. Saya sering memberitahu kepada teman-teman saya sesama gembala, saya katakan usahakan dalam kehilat kita jangan sampai ada hutang piutang. Itu tidak boleh, saudara-saudara. Ajari jemaat untuk mengandalkan Bapa Yahweh. Saya percaya kok, kalau misalnya kita itu memberitakan firman dengan baik, jemaat terbangun imannya, hidup mereka diberkati, saya yakin Bapa Yahweh pasti akan menggerakkan hati jemaat untuk memberkati gembalanya. Saya dari sejak pertama melayani di Kota Magelang, saudara-saudara, yang jumlah jemaat tadi saya katakan 8 orang, sampai sekarang saya tidak pernah mau minta uang kepada jemaat. Hutang pada jemaat pun saya tidak mau. Sampai hari ini. Makanya saya berani teriak-teriak di mimbar, ayo siapa yang pernah tak utangi? Ayo siapa yang pernah tak mintain uang? Enggak pernah, saudara. Karena saya yakin saya hanya mengandalkan Bapa Yahweh. Kalau saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang ngapain kita minta jemaat? Jemaat itu sudah punya banyak beban. Jangan ditambahi beban lagi. Kasihan mereka. Ya, sekalipun dalihnya ini itu jangan. Kalau mereka mau memberi ya diterima dengan sukacita. Tinggal ditanya ini pemberian untuk apa? Misal, oh untuk Pak Lukas ya berarti untuk saya. Tapi kalau dikatakan oh ini untuk pembangunan ya serahkan kepada pembangunan. Jadi begitu. Bapak Ibu, saya percaya selama kita melayani dengan tulus,
keinginan kita supaya jemaat itu diberkati, saya yakin Bapak Yahweh pasti memberkati jemaat. Dan mereka juga tahu kok. Terus misalnya ada yang berdalih begini, lah tapi jemaat di tempat saya nggak ada yang ngerteni Pak, nggak apa-apa. Lakukan berita firman sebaik-baiknya. Bapak Yahweh sanggup kok memberkati tidak harus melalui jemaat. Tetapi Tuhan bisa pakai orang di luar keilat kita. Ya, terserah Tuhan mau pakai siapa. Yang penting kita berdoa. Ketika kita terima uang sebelum kita pakai, doakan orang yang memberikan kepada kita. Supaya hidup mereka semakin diberkati, semakin berlimpah. Begitu ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai kita meminta-minta. Kemudian yang ke-9, usahakan. Ya, saya katakan usahakan. Seorang gembala itu jangan memelihara binatang. Khususnya anjing, saudara. Saya pernah masuk ke salah satu kehilat. Ya, dan di situ gembalanya itu punya anjing. Apa yang terjadi, saudara? Anjing itu nakalnya luar biasa. Saya datang itu loncat-loncat, padahal saya nggak suka anjing. Aduh, rasanya risih sekali. Makanya ya sebaiknya nggak usah lah. Ya, karena tidak semua jemaat itu suka dengan anjing, Bapak Ibu. Kalau toh memang tidak bisa hal ini terjadi, ya kalau pas jam ibadah ya di kandang anjingnya. Kemudian ditutup mulutnya atau apa supaya nggak berisik. Kalau ibadah ada suara anjing gitu kan nggak nyaman, Bapak Ibu ya. Jadi ini cara-cara untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik. Kita melayani yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-10. Seorang gembala jemaat itu jangan suka bertengkar. Saya kadang prihatin ya kalau melihat di grup, saya kan punya banyak grup saudara. Itu saya menemukan gembala tapi kok senang bertengkar, heran saya. Apalagi pertengkaran itu kalimatnya sudah kasarnya minta ampun, melebihi orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya kira-kira apa ada jemaat yang mau datang ke situ? Pasti tidak, saudara. Jadi janganlah menjadi orang yang senang bertengkar, mudah tersinggung, nggak bisa seperti itu. Saya mau disinggung seperti apapun, mau dicaci maki, difitnah seperti apapun, saya kebal, saudara-saudara. Entah kenapa, saya jadi nggak merasa orang mau nyinggung seperti apapun, nggak akan mengubah hati saya. Saya tetap mengasihi mereka. Saya ingat pada waktu dulu ketika saya memanggil nama Yahweh pertama kali, orang banyak memboikot, keluar semua. Bayangin tahun 2000, itu jemaat yang saya layani dari 8 orang itu sampai 1.500 orang, saudara. Kami sudah menempati gedung bioskop yang menjadi visi impian. Itu sudah kena. Jemaat sudah sedemikian banyak dan saya percaya gereja pada waktu itu di Magelang mungkin yang paling banyak tempat saya. Tetapi ketika saya memanggil nama Yahweh, itu merosot terus turun. Dari 1.500 tinggal 120 orang. Saya nggak khawatir, saudara. Karena saya percaya dengan berjalannya waktu mereka akan tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran. Maklum waktu itu adalah antara awal-awal tahun 2000 ya. Belum ada satupun di Kota Magelang bahkan di Indonesia yang terang-terangan memberitakan nama Yahweh berdasarkan institusi, belum pernah ada. Ya, makanya waktu saya memberitakan nama Yahweh, wow, saya dibully habis-habisan. Dibilang sesat lah begini, tapi ya sudah biar saja. Hati saya tidak berubah. Nama Yahweh belum selesai, Tuhan kasih pemahaman lagi. Yaitu nama Yeshua HaMashiach. Saya beritakan lagi. Dan ternyata ada 27 kalau tidak salah. 27 orang yang menyatakan keluar. Padahal pada waktu itu sebentar lagi akan ada perayaan
hari raya Tabernakel. Kami sudah mengerti tentang 7 hari raya. Mereka memboikot, saudara-saudara. Mereka mengatakan, aku mau vakum, aku nggak mau panggil Yeshua. Ya sudah, nggak apa-apa. Mereka bahkan menyatakan diri keluar dari kehilat. Saya bilang nggak apa-apa. Biasanya mereka tiap-tiap bulan kan dikasih persembahan kasih. Orang suka nyebutnya PK gitu ya. Nah, ada yang biasa memberi. Nah, waktu itu saya katakan untuk kali ini tangan saya sendiri yang memberikan kepada mereka. Apa yang saya lakukan, mereka saya suruh duduk berjejer. Saya tanya, sudah kamu mantap mau keluar dari kehilat kita di sini? Iya, saya nggak mau panggil Yeshua. Ya sudah, nggak apa-apa. Terus apa yang saya lakukan, saudara-saudara? Saya waktu itu sudah memberitahu kepada orang pastori bawa baskom. Kemudian saya lakukan pembasuhan, ritual pembasuhan kaki. Semua orang yang keluar, mereka duduk di depan saya jongkok, saya basuh kaki mereka satu persatu. Bahkan saya cium kaki mereka, lalu mereka saya peluk. Dan saya bisikkan di telinga mereka, kalau nanti kamu menghadapi kesulitan, silahkan cari saya. Hati saya tidak pernah berubah dengan kamu. Sampai hari ini. Kalau saya ketemu dengan mereka, saya lebih dulu menyalami, saudara. Sekalipun usia saya jauh lebih tua dari mereka. It's okay, nggak masalah. Yang penting saya berkenan di hadapan Tuhan. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi gembala yang mudah bertengkar. Itu yang terpenting, saudara. Sekarang yang terakhir, yang ke-11. Sebagai seorang gembala dan mengikuti atau ada di dalam sebuah wadah organisasi, saya katakan jangan pernah bekerja untuk organisasi. Anda salah kalau seperti itu. Saya ini sebagai gembala Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia, tetapi saya tidak bekerja untuk KPI, Kehilat Pemulihan Indonesia, tidak. Saya bekerja untuk Bapak Yahweh. Jadi kalau misalkan ada kehilat di salah satu kota, misalkan ada 3, yang 1 KPI, yang 2 bukan KPI, tapi mereka sudah panggil nama Yahweh. Maka kalau ada subscriber kami yang kebetulan rumahnya di sana, saya akan tanya, Anda dekat dengan pendeta ini atau pendeta ini? Mereka cari silahkan di mana. Saya tidak akan berkata, kamu harus ke KPI saja ya. Oh tidak, saudara. Itu artinya saya bekerja untuk organisasi. Tapi saya bekerja untuk Bapak Yahweh. Terserah orang mau masuk di KPI ya silahkan. Tapi kalau dia maunya di organisasi lain, ya silahkan. Yang penting panggil nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Jadi itulah yang membuat kita itu disorot oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkenan untuk menumbuhkan pekerjaannya. Saya percaya selama kita melayani dengan tulus, Bapak Yahweh pasti memberkati kita. Dan sekali lagi saya wanti-wanti, jangan pernah menjadi gembala yang meminta-minta kepada jemaat. Ya Bapak Ibu, karena kalau minta-minta, jemaat itu sudah bebannya berat. Ya, jangan dimintain duit lagi sama gembala. Kalau mereka hidupnya diberkati, ya saya percayalah mereka nggak usah disuruh-suruh, mereka dengan sendirinya pasti akan memberikan berkat, saudara. Ya, inilah sedikit masukan yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya para gembala yang akan menggembalakan jemaat atau sudah menggembalakan jemaat tetapi kok merasa tidak maju. Mungkin metode saya ini bisa dipergunakan dan saya percaya Bapak Yahweh pasti memberkati saudara. Doa saya untuk saudara sekalian yang mendengar paparan ini, doa saya kalau saudara seorang gembala jemaat, biarlah Bapak Yahweh memberkati jiwa-jiwa
semakin bertambah banyak. Bapak Yahweh kirimkan gedung, Bapak Yahweh kirimkan semuanya. Sehingga pekerjaan Tuhan bisa maju dan nama Bapak Yahweh dimuliakan. Kalau saudara yang jemaat, percayalah, masuklah dalam gereja atau kehilat yang memanggil namanya yang kudus, yaitu Bapak Yahweh. Karena ini bukan menyangkut agama. Ini juga bukan menyangkut organisasi. Ini juga bukan menyangkut masalah apapun. Karena apa yang saya sampaikan ini hanya murni. Ini masalah keselamatan jiwa. Jangan bekerja untuk organisasi, tetapi bekerjalah untuk Bapak Yahweh. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa saya bagikan untuk saudara sekalian. Saya percaya Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Shalom. Haleluya.